Halo teman-teman, sobat pembelajar dan pejuang demokrasi sehat. Selamat datang kembali di podcast Sharing Sebelum Sharing. Saya Fatah Fikri Fari, siap menemani obrolan kita hari ini. Di era digital yang serba cepat ini, informasi bertebaran di mana-mana. Tapi benarkah semua informasi itu jujur, terutama informasi politik? Sayangnya tidak. Hoax atau berita bohong politik kini jadi ancaman serius bagi demokrasi kita. Nah, di episode pertama ini kita akan membahas tuntas bagaimana Pancasila menjadi benteng kita melawan disinformasi politik dan menjaga nalar sehat kita. Bersama kita akan menyelami mengapa hoax itu berbahaya. Bagaimana Pancasila mengajarkan kita untuk berpikir bijak dan tentu saja tips praktis untuk jadi filter berita yang handal. Siap? Baiklah, mari kita mulai dari dasarnya. Apa itu hoax politik? Sederhananya, hoax politik adalah informasi palsu atau menyesatkan yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk tujuan politik tertentu. Misalnya untuk memanipulasi opini publik dan menjatuhkan lawan politik. Kenapa hoax politik ini sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia, terutama dalam demokrasi Pancasila? Yang pertama adalah merusak kepercayaan. Ketika masyarakat dibanjiri oleh kebohongan, mereka jadi sulit percaya pada sumber yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga resmi. Yang kedua ada memicu polarisasi dan konflik. Hoax seringkali dirancang untuk menciptakan kebencian antar kelompok, agama, atau etnis. Ingat, Pancasila menegaskan persatuan Indonesia, tetapi hoax malah memecah belahkan kita. Dan yang ketiga, memanipulasi keputusan politik. Bayangkan, jika keputusan pemilu kita didasari oleh kebohongan, itu artinya kedaulatan rakyat telah dirampas oleh kebohongan. Dan yang terakhir adalah melemahkan nalar sehat. Kita jadi malas berpikir kritis dan mudah terpancing emosi dan menerima begitu saja informasi yang sesuai dengan preferensi kita, bahkan belum tentu benar. Nah, di sini Pancasila memerankan peran yang fundamental. Gimana sih Pancasila ngajarin kita dalam menyikapi berita hoax? Yang pertama yaitu pada sila keempat, rakyat ini dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gimana sih sila keempat itu bisa mengajarkan kita untuk menyikapi hoax, yaitu dalam kata hikmat kebijaksanaan. Dalam menerima informasi, seharusnya kita menyaring dan juga mencari kebenaran informasi tersebut. Jadi ketika kita mendapatkan suatu informasi, kita harus mencari kebenarannya pada sumber-sumber yang relevan dan terpercaya. Jadi jika ada berita, kita harus selalu memvalidasinya dengan kebenaran yang terpercaya. Apakah ini membangun permusyawaratan yang sehat ataupun tidak? Pancasila mendorong kita untuk selalu mencari kebenaran, bukan sekedar ikut-ikutan ataupun membenarkan apa yang kita suka dan apa yang kita mau. Proses musyawarah membutuhkan suatu keputusan yang valid dan juga benar, bukan sekedar asumsi ataupun kebohongan. Yang kedua yaitu pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hoax itu seringkali tidak adil. Kenapa? Karena menyebarkan hoax pada sekelompok orang ataupun pada suatu individu akan merugikan bagi orang tersebut, yaitu bisa merusak reputasi, nama baik, dan juga keselamatan bagi para penerima itu atau bagi para korbannya. Nah, Pancasila menuntut kita untuk selalu bertindak adil dalam menyebarkan berita, termasuk dalam menyebarkan segala informasi, sehingga harus relevan dan juga kredibel. Informasi yang benar dan akurat adalah setiap hak dari warga negara. Baiklah, setelah kita memahami Pancasila sebagai relevan, sekarang kita saatnya ke aksi nyata. Bagaimana sih kita bisa jadi filter berita yang handal dan antivirus hoax di lingkungan kita? Yang pertama, cek sumbernya. Siapa yang menyebarkan dan apakah media atau akunnya itu terpercaya? Lalu periksa domain websitenya. Lalu yang kedua, periksa fakta. Gunakan situs fakta. Cek misalnya
Kompas, Mavindo, Turn Hoax, ID, atau cari berita yang sama dari media-media besar dan terpercaya. Lalu yang ketiga ada hati-hati jika judul provokatif dan gambarnya aneh. Hoax seringkali memakai judul bombastis, gambar editan, atau foto lama untuk memancing emosi. Berita yang baik biasanya punya judul yang informatif dan netral. Lalu yang keempat ada saring sebelum sharing. Ini yang paling penting, jangan langsung meneruskan berita hoax yang belum terverifikasi kebenarannya. Ingat, jika satu kali Anda share, berarti kalian menyebarkan ketidakadilan. Lalu yang kelima ada berani bertanya dan berdiskusi. Jangan malu bertanya atau berdiskusi dengan orang yang lebih tahu. Latih diri untuk berani menyanggah hoax dengan data dan fakta, bukan dengan emosi. Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, tapi pedoman nyata dalam berinteraksi di dunia digital. Jadilah warga negara yang cerdas, kritis, dan berintegritas. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa bagikan video ini jika dirasa bermanfaat dan nantikan video kami selanjutnya dengan topik yang tak kalah menarik. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa.